there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Mungkin banyak di antara kamu yang tahu kalau emas adalah salah satu mata uang yang paling lama dan paling luas dipakai dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan sampai sekarang pun emas masih punya nilai yang tinggi dan jadi salah satu alat penyimpan nilai yang diminati sama banyak orang. Tapi pernah kepikiran gimana sejarahnya sampai emas dijadikan sebagai alat tukar perdagangan di berbagai belahan dunia selama ribuan tahun? Nah, kenapa nenek moyang kita tidak memilih benda lain untuk dijadikan sebagai alat tukar? Serta kenapa emas itu dihargai sangat mahal sampai saat ini? Padahal kalau mau dipikir-pikir, emas itu tidak esensial buat kehidupan sehari-hari, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dijadikan sebagai bahan bangunan. Dan berikut Top News akan membahas sedikit sejarah singkat tentang emas. Ribuan tahun yang lalu manusia menerapkan sistem barter. Dalam perkembangan sejarah alat tukar, manusia itu pun berpikir bahwa alat tukar yang mereka pakai sebelumnya masih belum ideal buat dijadikan sebagai alat tukar yang universal buat semua pihak. Contohnya, alat tukar yang berbahan makanan tapi punya kelemahan karena kurang awet dan gampang membusuk. Ada juga alat tukar batu yang awet tapi susah untuk disimpan dan dibawa-bawa. Ada juga alat tukar yang awet dan gampang dibawa-bawa, tapi terlalu gampang didapat dan diproduksi, jadi nilainya mudah turun terus. Nah, di era kebudayaan logam, masyarakat mulai berpikir logam ini cocok untuk dipakai sebagai alat tukar yang praktis, karena logam ini cukup langka, awet, tidak gampang rusak, dan cukup praktis untuk dibawa-bawa. Peradaban yang pertama kali menggunakan logam adalah peradaban Cina kuno yang memakai tembaga sebagai alat tukar kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Sementara peradaban pertama yang tercatat sebagai pengguna alat tukar emas adalah kerajaan Lydia yang terletak di daerah Turki sekitar 950 tahun sebelum Masehi. Walaupun sebagian peradaban sudah pakai logam dan emas sebagai alat tukarnya, tetapi tidak semua bangsa di dunia ini otomatis menggunakannya. Butuh proses dan waktu yang panjang sampai pada akhirnya masyarakat seluruh belahan dunia mau mengakui emas, perak, tembaga sebagai alat tukar.